Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kita akan mulai ibadah pada sore hari ini. Kita akan belajar bersama tentang firman Tuhan. Sebelum kita memulai, kita akan nyanyikan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 5. Kidung Jemaat nomor 5, Tuhan Allah namamu. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian lagi dari Kidung Jemaat 52, Sabda Tuhan Allah. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah Sang Alfa dan Sang Omega, terima kasih atas anugerah terbesar yang kami terima saat ini. Karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar dan merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, mohon pimpinan Roh Kudus-Mu, supaya boleh menolong hamba-Mu untuk bisa menyampaikan kebenaran akan firman Tuhan. Bagi kami yang akan mendengarkan, kiranya Tuhan boleh memberikan pengertian, supaya kami boleh memahami firman-Mu seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan sore hari ini saya ambil dari Matius 6 ayat 25 sampai yang ke-34. Matius 6 ayat 25 sampai yang ke-34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai,
dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tanpa kita sadari, banyak orang-orang yang berfokus pada kebutuhan hidup, yaitu tentang makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Yang pada dasarnya itu semua adalah penunjang dari kehidupan. Hal itu bukan menjadi tujuan hidup itu sendiri, yaitu kehidupan kekal. Hidup di dunia ini sementara. Setelah itu kita akan meninggalkan semuanya. Lalu, apa? Kita tidak boleh khawatir? Boleh. Tapi ternyata Alkitab bilang, kita tidak akan bisa menambah sehasta pada hidup kita. Jadi kita tidak bisa menambah umur dalam hidup kita. Yang kedua, kenapa kita tidak perlu khawatir? Pada ayat yang ke-28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Kepuasan di sini adalah kekhawatiran tidak akan pernah menghasilkan kepuasan, karena kepuasan sebenarnya adalah tentang kebahagiaan. Ibu-ibu yang terkasih, orang yang percaya dengan sungguh-sungguh tentu tidak perlu khawatir akan pemeliharaan Tuhan, karena kita jauh melebihi bunga-bunga bakung di padang. Allah tahu kok apa yang kita butuhkan. Sebenarnya satu hal yang sering membuat kita khawatir, karena kita lebih banyak menginginkan sesuatu daripada yang kita butuhkan. Untuk itu, jangan pernah meragukan janji-janji Allah. Mari kita baca 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu.
Ibu-ibu yang terkasih, sebenarnya ada beberapa hal penting yang Tuhan mau kita lakukan agar kita mengalami pertumbuhan iman melalui firman pada sore hari ini. Yang pertama, jangan khawatir akan hidup kita. Yang kedua, jangan pernah khawatir akan hari esok. Yang ketiga, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa maksud dari carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Kita akan berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Kata kerja mencari menunjukkan kerinduan secara terus-menerus dan sungguh-sungguh dan juga dengan ketekunan. Jadi, Tuhan mengharapkan kita mencari kerajaan Allah, yaitu kita berusaha hidup benar, taat firman Allah, hidup dekat pada Tuhan dengan berdoa dan juga membaca Alkitab. Nasihat firman yang bisa kita ambil pada petang hari ini yaitu bahwa kita harus menyadari bahwa kehidupan lahiriah bukanlah yang terutama. Yang kedua, kita dengan kekhawatirannya tidak bisa menambah umur pada hidup kita. Yang ketiga, kita adalah ciptaan Allah. Untuk itu, hidup kita adalah tanggung jawab Allah. Marilah pada sore hari ini kita bisa mengambil nasihat dari firman hari ini bahwa kita tidak perlu khawatir karena kekhawatiran tidak akan menghasilkan apa-apa. Percaya saja pada Tuhan. Karena Dia sanggup, mampu, dan selalu menyertai kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami untuk tidak khawatir tentang hal-hal lahiriah dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali khawatir akan apa yang kami makan, minum, pakai. Tolong kami agar fokus pada kerajaan-Mu, sebab itulah yang terutama. Sadarkan kami Tuhan, untuk selalu ingat bahwa hidup kami hanya sementara di dunia ini. Tapi kehidupan yang abadi adalah bersama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 403, Hujan Berkat Kan Tercurah.
kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur hanya kepadamu Tuhan Yesus, Bapa di sorga, yang sudah memberikan kami kehidupan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu sepanjang hidup kami, sehingga kami boleh bersekutu kembali dengan Engkau pada kesempatan petang hari ini. Pada hari ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, di mana kami tinggal. Berikan kerukunan, persatuan, dan kesatuan, walaupun kami berbeda suku, bangsa, dan agama. Berkati pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, para menteri, gubernur, bupati, lurah sampai tingkat RT. Berikan hikmat dan kebijaksanaan, kejujuran, sifat adil dalam mengatur bangsa ini, sehingga menjadi bangsa yang maju, kuat, dan takut akan Tuhan. Pada kesempatan petang ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Tuhan, biarlah Engkau juga turut campur tangan. Engkau mengulurkan tangan, memberikan kesembuhan, sehingga mereka boleh merasakan sukacita kembali dan boleh merasakan kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Mereka yang dalam pemulihan, kiranya Tuhan juga berikan kesabaran. Biarlah mereka boleh percaya penuh akan kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam kesulitan untuk memperoleh pekerjaan. Bapa, biarlah Engkau berbelas kasih kepada mereka. Engkau menolong mereka, memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kami ini untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Tuhan, berdoa juga buat saudara-saudara kami yang mengalami masalah di dalam pekerjaannya. Tuhan, biarlah mereka boleh percaya bahwa Tuhan campur tangan, Tuhan memberikan jalan keluar, sehingga mereka boleh bersukacita kembali. Berdoa buat anak-anak kami yang masih dalam jenjang pendidikan. Tuhan boleh memberkati mereka, memberikan hikmat, kepandaian. Tuhan akan menolong mereka, walaupun pada saat ini mereka masih belajar melalui secara online atau daring. Tuhan, berikan ketekunan kepada mereka. Kami berdoa buat mereka mulai dari tingkat tinggi yang kuliah sampai dengan tingkat yang masih kecil, yaitu TK. Tuhan, Engkau turut bekerja dan Engkau menolong mereka. Berdoa buat orang tua, kiranya Tuhan juga menolong, memberikan kemampuan kepada mereka, berkat kepada mereka, supaya boleh mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak mereka. Berdoa buat saudara-saudara kami yang merindukan akan momongan. Kiranya Tuhan juga tetap menolong, Tuhan tetap campur tangan akan setiap usaha mereka yang sudah dilakukan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Berdoa buat gerejamu, kiranya Tuhan menolong, memberkati setiap kegiatan-kegiatan dari gereja kami. Tuhan boleh memberkati pendeta kami, warga jemaat, majelis, dan semua orang yang menjadi bagian dari gerejamu. Tuhan memberkati mereka, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka.
Terima kasih Bapa, kami juga sudah mempersembahkan persembahan kiranya Tuhan boleh sucikan dan kuduskan, sehingga persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di mana kami berada. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa kami yang jauh daripada sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah pada kesempatan petang hari ini. Kita akan tutup dengan satu pujian Kidung Jemaat nomor 417, Sabda Tuhan Allah. Kita memohon berkat. Kiranya Allah Bapa yang merupakan sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, supaya oleh kekuatan Roh Kudus berlimpah dalam pengharapan ada pada kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan firman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya. Semoga firman yang kita pelajari hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua, sehingga kita tidak menjadi khawatir akan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.